Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Yudi Purwo, yaitu channel Wong Deso. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang memperbanyak jumlah anakan padi produktif. Jadi tidak hanya anakan padi yang banyak, tapi juga anakan padi yang produktif. Karena pada dasarnya membuat anakan padi itu mudah teman-teman. Yang sulit itu membuat anakan padi yang banyak tapi juga produktif. Gitu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman petani dimanapun berada. Disimak ya teman-teman videonya sampai habis. Salah satu rumus untuk memperoleh hasil panen yang tinggi adalah banyaknya jumlah bulir malai yang terbentuk. Nah, untuk meningkatkan jumlah bulir malai ini kita bisa melakukan dengan dua cara teman-teman. Yang pertama, dengan menambahkan jumlah populasi rumpun dalam satuan luas tertentu. Caranya, kita bisa menggunakan pola tanam dasar legowo 6:1 dengan jarak antara 25 kali 20 dan setiap 6 baris satu legowo yang jaraknya antara 50 cm. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas hari ini yaitu dengan cara memperbanyak anakan padi produktif. Untuk memperbanyak anakan padi tersebut ada dua langkah yang harus kita lakukan, yaitu langkah dasar dan langkah pendukung. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa ya teman-teman, subscribe dulu ya, karena subscribe itu kan mudah dan juga gak bayar loh. Yuk buruan, saya tunggu ya. Hehehe. Bagi yang sudah subscribe, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, kita bahas dulu langkah dasarnya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam langkah dasar ini. Yang pertama yaitu ciptakan kondisi lingkungan atau media yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi muda. Tanaman padi muda membutuhkan media tekstur tanah yang sangat gembur, banyak bahan-bahan organik dan bebas dari koloni jamur dan bakteri jahat. Dengan begitu maka tanaman yang baru dipindah tanam tidak akan mengalami stres yang berkepanjangan karena proses pindah tanam itu sendiri. Yang kedua, tanam bibit yang masih muda. Untuk jenis padi genja yang biasanya dipanen antara 70 sampai 80 hari, maka usia benih tersebut tidak boleh lebih dari 15 hari setelah sebar. Sedangkan jenis padi yang dipanen pada usia 85 sampai 95 hari, usia tidak boleh lebih dari 20 hari setelah sebar. Kenapa demikian? Karena dengan menanam bibit padi muda tersebut maka akan ada luang waktu yang cukup dalam fase pertumbuhan, sehingga pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif tersebut bisa maksimal. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini
bukan hanya anakan yang banyak tapi juga produktif. Kemudian yang ketiga, jumlah bibit dalam satu rumpun itu jangan banyak-banyak teman, cukup 2 atau 3 bibit saja dengan kedalaman tanam antara 2 sampai 3 cm, dan jangan sampai bibit tertekuk pada saat proses penanaman. Memang agak susah sih karena ini urusannya dengan tenaga tanam, tapi bisalah pelan-pelan dimusyawarahkan baik-baik. Untuk selanjutnya yaitu langkah yang keempat, yaitu sistem pengairan yang berselang. Artinya ada waktu pengaturan penggenangan kemudian dibiarkan kering. Jadi digenangi lalu dibiarkan kering sampai tanah itu pecah kecil, nelo, coro istilahnya orang Jawa, nelo tapi lembut. Jangan biarkan tanaman selalu tergenang karena tanaman muda akan sulit tumbuh pada kondisi lahan yang selalu tergenang. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu langkah pendukung. Yang pertama, pemberian pupuk dasar minimal 1 hari sebelum pindah tanam. Kandungan unsur hara dari pupuk dasar yang baik adalah fosfat ataupun fosfor. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu diberikan nutrisi dari spray menggunakan pupuk dengan kandungan kalsium. Untuk mereknya banyak di pasaran, bisa menggunakan pupuk CNG, Ultradap, dan lain-lain sebagainya. Itu terus kapan waktunya? Bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya, yaitu ketika tanaman sudah mulai keluar daun baru. Pemberian pupuk kalsium di masa-masa awal ini bisa mempengaruhi titik tumbuh tanaman, baik titik daun maupun titik akar, atau tepatnya disebut bulu-bulu akar, jelas serabut akar teman-teman. Dengan begitu tanaman akan segera tumbuh, coro istilah wong Jawa cepat ngelilir, seperti itu teman-teman. Setelah melakukan langkah yang kedua ini, baru selanjutnya kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu kita berikan pupuk susulan yang pertama dengan kandungan nitrogen atau urea. Untuk jadwal pemberian pupuk pertama ini ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Apa saja hal tersebut akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Kenapa hal tersebut begitu penting? Pasti teman-teman semuanya pernah mengalami ataupun melihat tanaman padi setelah dipupuk pertama dengan menggunakan urea, bukannya tumbuh subur tapi malah ambles. Karena itu kita harus mengetahui saat yang tepat melakukan pemupukan pertama. Makanya setelah ini silahkan disimak pembahasan saya pada video-video selanjutnya. Oke teman-teman, langkah yang keempat yaitu berikan nutrisi spray dengan kandungan monoamonium fosfat dan nitrogen. Kapan waktunya? Yaitu ketika tanaman sedang aktif-aktifnya membentuk anakan padi, ditandai dengan munculnya 1-2 tuas baru untuk usianya antara 15-20 hari setelah tanam. Selanjutnya langkah yang kelima, kendalikan hama yang bisa menyerang tanaman muda
seperti keong, orong-orong, penggulung daun, penggerek batang, atau sundep dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.